Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi obat dan cara penerimaan pasien baru, di mana penerimaan pasien baru yaitu adalah suatu cara untuk menerima kedatangan pasien baru pada suatu ruangan. Penerimaan pasien baru itu disampaikan beberapa hal mengenai orientasi ruangan, perawatan medis, dan tata tertib ruangan. Nah, di situ pasien baru merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif, yaitu melibatkan pasien dan keluarga pasien, di mana sangat mempengaruhi mutu kualitas pelayanan dan pemenuhan tingkat kepuasan pasien dapat dimulai dengan adanya suatu upaya, yaitu perencanaan tentang kebutuhan asuhan keperawatan sejak masuk pasien dan sampai pulang, yang belum dilakukan sesuai standar, maka besar kemungkinan akan menurunkan mutu suatu kualitas pelayanan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasien terhadap pelayanan suatu rumah sakit. Salah satu strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perawat dalam tekanan pelayanan keperawatan adalah dengan melakukan proses penerimaan pasien baru sesuai standar. Jadi yaitu pasien sejak masuk sampai pulang itu menjelaskan tentang mulai dari sistem pelayanan dan tata tertib ruangan. Biasanya itu kalau di rumah sakit itu ada tata tertibnya sendiri-sendiri ya. Setiap rumah sakit itu berbeda tata tertibnya ya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tujuan penerimaan pasien baru. Nah, yang pertama yaitu penerimaan pasien baru, yaitu dengan menyebut kedatangan pasien dengan hangat. Selamat pagi Bapak. Nah, misalnya seperti itu. Gimana Pak keadaannya pasien? Keadaannya Bapak saat ini. Nah, yaitu menanyakan keadaan pasiennya, kondisi. Nah, gimana kondisinya pasiennya itu seperti kayak apa, pusing atau mungkin panas. Selanjutnya itu meningkatkan komunikasi antar perawat dengan pasien. Nah, yaitu seperti saat masuk ke kamar pasien, yaitu biasanya perawat itu, gimana Bapak keadaan sekarang, apakah ada keluhan atau tidak. Nah, yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar perawat dan pasien. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum. Nah, biasanya itu setiap pagi, kalau pengalaman saya di rumah sakit, yaitu pagi, siang, dan malam itu kan ada untuk operan dalam perawat itu biasanya mengelilingi setiap ruangan dalam ruangan pada pasien. Nah, biasanya itu setiap rollingan perawat itu biasanya mengelilingi pasien setiap ruangan. Biasanya itu menanyakan keadaan pasiennya gimana. Nah, selanjutnya itu yang keempat, menurunkan tingkat kecemasan pasien saat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tahap-tahap penerimaan pasien baru. Tahap penerimaan pasien baru yaitu pertama, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua itu menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan. Dan biasanya itu setiap ruangan itu berbeda-beda tergantung kondisi pasiennya gimana ya. Menyiapkan lembar serah terima pasien dari ruangan atau
OK. Nah, biasanya itu kalau kan dari IGD ke staf ruangan itu lah, semisal dari IGD ya pasiennya itu saat mau dipindah ke ruangan yang lain sepertinya semisal pasiennya itu penyakit kayak luka DM ya, misalnya itu hasilnya ya. Pas masuk ke IGD lah, pas mau dipindahkan ke ruangan itu biasanya itu petugas IGD yaitu dengan mengantarkan pasiennya itu dengan membawa kayak membawa rekam medis biasanya. Nah, terus ke dipindah ke ruangannya itu yaitu dengan mengoperkan keluhan pasiennya, itu menjelaskan pasien keluhannya gimana dan sesuaikan dengan ruangannya dan kondisi pasiennya, biasanya kalau di rumah sakit seperti itu. Dan menyiapkan yang kedua yaitu menyiapkan format pengkajian, dan yang ketiga itu menyiapkan informasi concern sentralisasi obat dan menyiapkan nursing kit. Dan selanjutnya itu tata tertib pasien dan pengunjung ruangan ya, biasanya itu setiap rumah sakit itu dibatasi untuk pengunjungan pasiennya, apalagi pas pasiennya itu pasien TB paru ya, yaitu kan penularannya itu melalui pernapasannya itu cepat. Dan kalau anunya itu dibatasin dalam pengunjungan pasiennya itu biasanya setiap ruangan dibatasin untuk pengunjungan pasien. Nah, selanjutnya itu pengertian sentralisasi obat, yaitu sentralisasi obat adalah pengelolaan obat di mana semuanya obat yang akan diberikan kepada pasien selama perawatan di rumah sakit adalah sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Pengelolaan obat meliputi penyimpanan dan pemberian obat dengan memperhatikan 6 prinsip, yaitu benar obat, benar pasien, benar dosis, dan benar waktu, benar rute, dan benar pendokumentasian. Tujuan sentralisasi obat yaitu tujuan umum. Yang pertama yaitu mengaplikasikan peran perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat dan mendokumentasikan hasil pengelolaan sentralisasi obat. Dan yaitu tujuan khusus. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat. Yang kedua yaitu mampu mengelola obat pasien, yaitu pemberian obat secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip 6T. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat berada di rumah sakit ya. Kan biasanya itu kalau di Universitas Hafsawati Zainul Hasanuddin itu setiap akhir semester, nah itu biasanya ada praktek ke rumah sakit. Itu prakteknya itu 1 bulan di setiap rumah sakit. Biasanya kalau udah praktek di rumah sakit itu saya banyak pengalaman dan skill yang saya dapatkan saat berada di rumah sakit. Nah, di sini saya akan menceritakan dalam penerimaan pasien baru. Saat saya berada di rumah sakit yaitu di bagian ruangan IGD di rumah sakit. Nah, kalau semisal ada pasien baru, kan di situ kalau ada pasien yang kritis,
Kritis itu seperti pasien trauma, dan untuk yang ada pasien yang non trauma ya. Kalau pasien yang trauma itu biasanya di IGD itu pasien kalau udah kritis itu pasiennya langsung diberikan tindakan kalau di rumah sakit, dan keluarganya itu biasanya disuruh melakukan administrasi di bagian loket pembayaran biasanya. Ya, pasien itu diberi tindakan saat pasiennya kritis biasanya. Dan keluarga pasien itu untuk melakukan administrasi dalam melakukan tindakan tersebut, dan pasien akan diberikan obat. Nah, pasiennya itu kan biasanya kalau di rumah sakit diberikan obat dan diberikan gelang identitas. Maaf, ini gelang biasa. Dan untuk penerimaan pasien atau ke ruangan biasanya itu perawat yang di IGD biasanya membawa identitas pasien atau pengkajian pasien atau anamnesa pada pasien. Pasiennya itu dibawa ke ruangan. Kalau misalnya pasiennya kayak menderita penyakit TB, itu biasanya itu pasiennya dipindah ke ruangan sesuai dengan kondisi pasiennya tersebut. Nah, biasanya yang petugas di IGD itu mengantarkan pasiennya ke ruangan ya. Petugas IGD itu membawa identitas pasien atau rekam medis pasien. Di situ perawat IGD itu merollingkan keluhannya, mulai dari keluhannya pasien dan udah diberikan obat apa aja saat di rumah berada di IGD. Dan perawat biasanya yang di ruangan itu menjelaskan tata tertibnya ruangan dan menyiapkan ruangannya dan membersihkan ruangannya. Dan biasanya perawat itu, kalau pengalaman saya di rumah sakit itu ya, perawatnya itu cuman dipindah ke ruangan ini wes dibersihkan aja, lalu ditinggal, gak usah diberikan tata tertibnya gimana dan mengenalkan pasiennya gimana ke pasien yang sebelahnya. Biasanya itu kalau di ruangan itu ada, setiap ruangan itu berbeda-beda tergantung dari keluhan pasiennya seperti apa. Biasanya kalau sesuai standar ya, itu perawat itu menjelaskan bagaimana tata tertibnya saat di ruangan tersebut dan mengenalkan pasiennya ke pasien yang berada di ruangan tersebut biasanya. Dan untuk pasien yang non trauma biasanya itu di IGD itu ada, di depan itu ada tempat untuk penerimaan pasien baru, station biasanya kalau di IGD itu. Dan pasiennya itu, keluarga pasiennya itu melakukan administrasi, dan sesudah melakukan administrasi dan pasien diberi tindakan. Nah, itu pengalaman saya kalau berada di rumah sakit seperti itu. Dan untuk sentralisasi obat itu biasanya kalau perawat itu kan setiap pasien itu ada resep obat dari dokternya ya. Untuk dari dokter sesuaikan dengan keluhan pasiennya. Biasanya kalau pasiennya ini mengidap penyakit ini, biasanya dokternya itu melaporkan ke apotek dulu, apotek bagian rumah sakit ya. Dan melaporkan kepada perawat yang berada di ruangan tersebut biasanya. Dan untuk pemberian obatnya itu mulai dari pemberian obat, melakukan tindakannya itu dilakukan oleh perawat ya, saat berada di rumah sakit. Untuk pemberian obatnya itu biasanya dari jam dari sesuai dengan kebutuhan pasiennya, ada pagi, siang, malam.
Untuk pengalaman saya tersebut seperti itu. Ya, cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk salah kata atau ucapan pada video tersebut ya yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.